Oke, teman-teman, mohon maaf karena ada terkendala jaringan nih, tadi terputus. Tapi sekarang kita lanjut lagi, mohon maaf. Oke, terima. Sudah ada. Halo Kak, mohon maaf ini sinyal. Iya, tadi kok Aduh, tiba-tiba muter-muter iya, Kak Dinanya. iya. Bener sama di sini juga kayak Yasminnya yang muter-muter. Aduh, Iya. mohon maaf ya Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya tadi Oke, ada yang nanya juga gitu di chat, jadi iya oh. sampai hilang ya. Mungkin Mm-mm. teman-teman di sini yang ingin bertanya, tadi sebelum sempat kebaca juga ya Kak ya pertanyaannya. Oh, sempet kebaca, cuman kayaknya nggak sempet kejawab. Oke, kalau gitu mungkin dilanjut ya Kak ya, yang Iya, boleh. tadi. Oh, jadi Oke. minggu lalu aku ikut kuliah umum di kampus yang mendatangkan pembicaranya begitu, apa ya, menurut aku sangat, orangnya tuh sangat eh, berpengaruh lah di Korea gitu. Hmm. Jadi beliau ini adalah seorang wanita mantan dubes Amerika Serikat di Korea, dan beliau ini adalah dubes Amerika pertama yang bisa berbahasa Korea. Dia orang Wow. Amerika, tapi bisa berbahasa Korea, dan saat ini umurnya beliau udah hampir 70 tahun tapi tetap energik dan penuh semangat membagikan pengalamannya. Kebetulan saat itu topiknya tentang eh, ini ya, gender, tentang peran Oh, wanita di bidang politik segala macam. Dan selain itu yang bikin berkesan banget minggu lalu adalah em, bintang, bukan selain bintang tamu, jadi banyak tamu VVIP kemarin itu minggu lalu, dan itu ada 3 orang wanita mantan menteri di kabinet Korea yang sebelumnya. Jadi hmm. orang Korea aja belum tentu Iya. dapat kesempatan buat ketemu orang-orang penting tersebut, tapi Iya. kayak ya Allah, beruntung banget ya aku bisa Wah. melihat langsung orang-orang penting itu. Ada mantan perdana menteri juga, terus banyak jurnalis dari Amerika kebetulan, karena memang kan yang datang mantan dubes ya, jadi yang diundang juga bukan kaleng-kaleng. Jadi ya, berkesan banget sih minggu lalu. Sebuah kesempatan yang sangat langka. Iya, Kayak bener. belum tentu tahun depan bisa dapat kesempatan yang Iya. sama lagi gitu. Itu sih yang saat ini aku masih ingat dan masih berkesan banget. Wah, keren banget Kak bisa ketemu orang penting ya yang semua orang tidak bisa memiliki kesempatan itu Hmm. gitu. Oke, Kak, kalau tadi kan Kakak pernah gagal juga ya di beberapa Hmm. beasiswa lain. Kan kadang anak muda nih susah gitu Kak untuk bangkitnya nih dari kegagalan. Nah, gimana Hmm. sih cara Kak Yasmin ini bangkit dari kegagalan itu sendiri Kak? Eh, Gimana ya? Kalau aku bilang jangan sedih, nggak mungkin. Kita pasti sedih. Mm-mm. Ya menurut aku sedih itu jangan ditahan lah ya. Kalau ditahan nanti gila. Bersedihlah sesukamu, tapi jangan lupa kalau kamu tuh punya tujuan gitu. Aku mikirnya gitu sih. Mungkin karena aku juga tidak terlalu muda lagi, jadi aku mikirnya, aduh, kalau aku kelamaan sedihnya, aku kapan nih S2-nya gitu. Jadi Iya. mungkin temukan momentum atau alasan teman-teman buat segera bangkit setelah sedih-sedih itu. Sedih tuh nggak apa-apa. Aku dulu waktu mau kuliah S1 juga gagal di SNMPTN ya namanya kalau sekarang. Gagal, waduh, nangis nggak karuan segala macam. Iya. Tapi ya mau nangis terus sampai kapan? Aku harus kuliah gitu. Jadi ya harus bangkit lagi kemudian sampai ya alhamdulillah akhirnya keterima juga S1 gitu. Alhamdulillah, wah keren banget Kak. Selanjutnya ada yang bertanya nih Kak. Hmm. Kak Yasmin dapat beasiswa apa Kak Oh iya, dari BTS? BTS official. Oke, jadi mungkin tadi joinnya telat ya. Jadi aku dapat Iya. beasiswa namanya beasiswa JSIS-an.
itu beasiswa dari kampus aku, Ihwa Women's University, berupa potongan tuition fee gitu. Jadi ini bukan beasiswa full, perlu diingat. Bukan beasiswa full, tapi beasiswa parsial gitu. Oke, kalau gini Kak, selanjutnya nih, tips dan trik untuk meraih beasiswa nih Kak, ala Kak Yasmin. Wah, sebenarnya aku mau bilang kayak gini juga, gimana Iya. ya, belum terlalu berpengalaman karena yang dapat beasiswa itu banyak, terus banyak juga orang lain yang dapat beasiswanya lebih besar nominalnya, dan banyak juga orang lain yang udah daftar beasiswa tuh udah belasan kali, puluhan kali. Kayak aku kadang mikir, apakah aku pantas memberikan tips-tips ini? Karena aku juga baru daftar 3 kali gitu kan. Kalau dibanding orang-orang lain kayak nggak ada apa-apanya. Cuman aku memberikan tips ini berdasarkan pengalaman dan Iya. pengamatan aku, karena pengalaman aku nggak banyak ya buat daftar beasiswa, tapi aku melihat bagaimana teman-teman dan orang-orang yang aku kenal mendaftar beasiswa. Jadi yang pertama, teman-teman harus tahu tujuan teman-teman studi ini apa. Nah, kalau udah ngomong tujuan, teman-teman pasti harus tahu jurusannya yang mau dimau apa nih, gitu kan. Kan nggak mungkin ya kita, saya mau membangun misalnya jembatan terpanjang yang menghubungkan 2 pulau di Indonesia, misal gitu. Kan nggak mungkin teman-teman nanti ambil jurusannya kedokteran, kan nggak nyambung. Jadi ya harus tahu tujuannya dulu, dengan tahu tujuan kita tahu jurusannya apa, setelah kita tahu jurusannya apa, kita bisa milih mau di mana negaranya dan universitasnya. Soalnya kan ada universitas dan negara tertentu yang unggul di suatu jurusan atau suatu bidang. Gitu ya. Jadi itu tips yang pertama. Yang kedua, niatnya yang kuat ya. Harusnya ini niat tuh yang pertama, tapi nggak apa-apa. Niat taruh yang kedua dulu nggak apa-apa. Karena bermimpi itu gratis ya. Menurut Betul. aku. Jadi bermimpi itu nomor satu lah, nggak apa-apa. Asal tahu tujuannya. Terus ya harus niat. Karena kalau nggak niat ya gitulah, ngerti kan ya. Semua berawal dari niat. Kalau kita nggak niat ya, kalau nggak lolos juga maklum karena kita nggak niat. Jadi harus diniatkan, tapi juga harus ikhlas. Kalau misalnya nanti tidak sesuai harapan. Nah, kalau udah ada tujuan sama udah ada niat, teman-teman pasti akan lebih gampang buat mempersiapkan semua persyaratannya. Karena kalau udah niat, udah ada tujuan, pasti teman-teman langsung cari, oh syaratnya apa aja nih, dokumennya apa aja yang perlu kita penuhi, deadline-nya kapan nih. Nanti itu teman-teman pasti akan aktif cari tahu sendiri kalau udah bener-bener niat dan tahu tujuan. Nah, udah. Selain itu, jangan mepet-mepet kalau mau daftar. Jadi, persiapannya harus matang. Gitu sih kata aku ya. Masya Allah, keren banget nih tipsnya nih buat kita. Bener banget kalau daftar jangan mepet-mepet karena banyak hal yang perlu Hmm, dipersiapkan ya Kak ya. Nah, betul. selanjutnya nih mungkin dijawab dulu ya kayak ada pertanyaan. Hmm, Kak Yasmin S1 di kampus mana? Oh, aku Dari dari BTS official BTS lagi. Official. Iya. Nggak ada namanya. Jadi aku panggil BTS aja. Aku dulu Iya. S1-nya di ITB di Bandung, teman-teman. Masya Allah di TB. Nah, selanjutnya Kak, dari Kak Riza. Kak Yasmin tips mengatasi rasa malas belajar dong Kak. Nah, Oh, mengatasi rasa malas belajar. Emang kalau aku ya, kalau hal-hal kayak gitu biasanya aku inget-inget hal buruknya aja deh. Misalnya, kalau aku males belajar nanti aku nggak bisa jawab pertanyaan waktu ujian. Kalau aku nggak bisa jawab ujian, nanti nilaiku jelek. Kalau nilaiku jelek, nanti aku bakal susah dapat kerja gitu. Mikirnya harus panjang ya. Jadi kalau udah tahu akibat aku malas sekarang bisa berakibat nanti aku susah dapat kerja 2 tahun lagi misalnya, ya aku pasti akan langsung rajin belajar gitu. Sebenarnya males tuh, kalian tahu kenapa males? Yang pertama mungkin kalian nggak mood. Kalau nggak mood nggak belajar tuh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mood terus-terusan itu namanya ngeles. Jadi teman-teman harus menemukan suatu hal yang spark happiness. Misal nonton
film dulu sedikit. Kalau udah seneng mulailah belajar gitu. Atau dengerin musik sedikit. Nonton K-pop sedikit sebentar gitu. Buat membangkitkan mood aja. Jangan terus-terusan. Terus ya itu kalau belajar karena malas belajar karena nggak mood itu ya wajar, jangan dipaksa karena nggak akan masuk yang dipelajarin. Terus kalau malas belajarnya karena pelajarannya yang susah itu gimana? Hmm, Nah, ini biasanya yang paling sering kan ya, malas belajar karena iya, aduh materinya apa sih betul nggak banget. jelas gitu. Menurut aku bisa diskusi bareng temen yang lebih ahli. Pasti ada kan Hmm. ya temen yang lebih pinter di bidang itu daripada kita. Nah, coba deh diskusi atau minta ajarin dia tentang materi-materi yang susah. Nah, inilah pentingnya tetap membuat networking dengan teman-teman. Hmm. Jadi kalau misal ada yang susah, kita bisa nanya, nggak usah sungkan-sungkan karena ya kita berteman gitu. Hmm. Oke, wah keren banget, networking itu memang penting ya, kayak bisa membantu kita ketika kita sulit atau Hmm, nggak ngerti pelajaran, bisa langsung gas betul. tanyain ya kak ya. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya kak. Dari BTS lagi, BTS official, Kak Yasmin kan sekarang satu kampus nih sama Kak Bianca. Pernah ketemu gak sih Kak? Aduh, ini memang pertanyaan paling umum. Aku selain satu kampus juga satu jurusan ya, teman-teman. Oh, satu jurusan ya Kak? Iya, dia mungkin menjadi salah satu fans BTS alias ARMY yang paling sukses di Korea kayaknya, ARMY Indonesia. Jadi pada terkenal. Jadi emang sering banget aku kayak kalau baru kenal sama orang Indonesia terus ditanya, Kak kenal sama Bianca, ketemu sama Bianca. Oh ya, ketemu saya. Kebetulan tadi sore juga ketemu karena satu mata kuliah. Jadi cuman ya itulah jarang ngobrol karena ya cuman ada satu mata kuliah yang sama gitu. Terus beda semester, beda angkatan kita. Jadi ketemu iya, cuman jarang berkomunikasi aja. Kalian ngefans ya? Aku juga. Wah, keren banget Kak. Kakak ini sempet gak sih kepikiran nih bakal ketemu Kak Bianca? Ternyata satu kelas, apa memang udah tahu nih bakal ketemu Kak Bianca? Udah tahu. Jadi Oh, sebenarnya aku tahu Bianca karena lihat YouTube waktu itu. Terus aku lihat, oh mm-mm. ternyata dia GKS award ya. Terus Mm-mm. jurusannya, loh ini jurusan ini bukannya jurusan yang aku mau ya. Jadi kayak, oh Iya, iya. kayaknya aku coba deh daftar. Siapa tahu bisa Mm-mm. sekampus deh, gitu. Mm-mm. Ternyata beneran Malah-malah dapat sekampus sih. bonus. Mm-mm. Bukan satu kampus lagi ya Kak ya? Iya, satu jurusan ternyata. Salah, jurusan. Asik, oke. Oke Kak, terakhir nih. Hmm. Motivasi atau pesan untuk scholarship hunter yang lagi berjuang beasiswa nih Kak? Hmm, pesannya mungkin sama kayak tipsnya tadi. Jadi tolong dikuatkan eh, niat dan tujuan teman-teman apa buat belajar ke sini karena sesungguhnya belajar kalau mau di Korea ya, belajar di Korea itu tidak seindah di drama Korea dan kalau belajar di negara lain juga sebenarnya ya nggak selalu seindah di foto-foto Instagram. Jadi ya boleh lah itu foto-foto Instagram orang-orang di luar negeri teman-teman jadikan motivasi, tapi Hmm. jangan berharap semua akan berjalan seindah itu selalu selamanya. Nggak gitu. Jadi memang semua balik lagi ke niat. Teman-teman apa nih niatnya mau belajar ke luar negeri? Bukan cuman buat feed Instagram kan, bukan cuma buat mau jadi YouTuber nih bikin konten kayak gitu ya. Jadi memang harus dikuatkan niat dan tujuan belajarnya, terus jangan patah semangat, ya selalu berdoa, persiapkan dengan matang, jangan mepet-mepet karena mempersiapkan beasiswa itu nggak bisa sekejap mata gitu. Oke, wah keren banget Kak. Terima kasih nih Kak, ilmu-ilmu dan sharingnya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga tips dari Kakak bisa kita terapkan nih dan juga jadi semangat untuk mengejar beasiswanya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Yasmin telah Sama-sama, menyempatkan Kak. waktunya. Telah menyempatkan waktunya untuk live dan sharing-sharing di Flip English Pare pada malam hari ini. Apalagi di sana udah malam banget ya kak ya. Iya.
Oke, demi Flippers nih, Kak Yasmin menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Semoga kakak di sana dilancarkan terus Amin. kuliahnya. Amin. Amin. Sukses terus ke depannya dan juga Amin. sehat selalu. Iya, Oke. sukses terus juga buat Kak Dina dan Flip English Pare. Oke, wah terima kasih ya, Amin. Oke, kalau gitu Kak, Kakak kalau pulang ke Indonesia boleh banget nih untuk mampir-mampir di Flip English Pare di Di Kediri, Kediri ya? Jawa. Oke, Iya, siap. di Kediri, Rumah aku Jawa di situ Bondo, Timur. Kak. Tenang, dekat. Oke, siap ditunggu ya Kak ya. Siap. Oke, siap. Udah, oke. Kalau gitu kita tutup ya Kak ya. Ya, Uh, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Viewers. Iya. Makasih, Vipers.